Hello, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Dev di Reka Film Horor ala Antik Film. Kali ini, gue akan menceritakan pengalaman para remaja yang berniat melakukan liburan tapi malah terjebak di sebuah terowongan bersama makhluk yang tentu saja bukan manusia. Dan mereka harus menyelamatkan diri mereka dengan cara yang tidak terduga. So, bagaimana kelanjutannya? Maka mari kita mulai saja. Ini dia Shortcut. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang anak berjaket kuning sedang berlari di tengah hutan sambil ketakutan. Dan terlihat anak tersebut seperti menyesali sesuatu yang tidak kita ketahui apa penyebabnya. For your information guys, kita perlu mengingat adegan ini karena akan terhubung dengan alur ceritanya. Cerita pun berpindah kepada seorang pria bernama Joseph yang bertugas menyupiri para remaja itu menuju tempat liburan mereka. Dan di dalam bis itu, terdapat beberapa orang yang akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, ada si gembul bernama Carl, dan teman sebangkunya yaitu Quinn. Lalu ada Nolan si cowok cool, dan gebetan yang dia suka yaitu Bess. Dan yang terakhir ada Reggie, si anak paling berani dan congkak. I'm sick of being on this piece of junk. Screwed you over again. Singkat cerita, di tengah perjalanan mereka menuju tempat tujuan, jalan yang harusnya mereka lewati tiba-tiba saja ditutup. Joseph sebagai seorang supir yang handal, akhirnya mencoba melewati jalur lain untuk menuju tempat tujuan mereka. Tapi saat mereka melewati jalur itu, mereka melihat sebuah bangkai binatang tergeletak di tengah jalan. Everybody stay here. PE. Mau tidak mau, Joseph pun harus menyingkirkan bangkai binatang itu agar mereka bisa melewati jalan tersebut. Tapi setelah Joseph membuang bangkai binatang itu ke dalam hutan, tiba-tiba Wow. Good evening. mereka yang ada di dalam bis pun terkejut saat melihat Joseph kembali ke bis sambil ditodong oleh seorang pria bernama Pedro. Drive. Yang ternyata semua kejadian yang mereka alami barusan adalah rencana dari Pedro yang ingin membajak bis mereka. Atau bisa dibilang si Pedro ini adalah tukang begal. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan malam pun tiba. Di dalam bis, Pedro meminta anak-anak itu membuang ponsel mereka ke jendela agar mereka tidak bisa melaporkan dirinya ke polisi. Throw your fucking phones out the window, you two. Reggie, si anak nakal, sempat mencoba melawan Pedro. Tapi setelah mendapatkan ancaman, Reggie pun membuang ponselnya. You should try it sometime. Good boy. Tapi tanpa mereka sadari, perjalanan mereka justru berubah arah ke sebuah area bekas markas militer. Dan saat mereka sudah berada di sebuah terowongan, tiba-tiba saja bis mereka terhenti secara mendadak. Pedro pun mengira Joseph dengan sengaja menghentikan bisnya. Namun Joseph berkata bahwa bis ini mogok dan tidak mau menyala. Pedro pun menyuruh Joseph untuk mengecek mesinnya, sambil mengancam akan melukai anak-anak jika Joseph tidak mau mengikuti permintaannya. Tidak ingin anak-anak terluka, Joseph pun menuruti permintaan Pedro. He's an absolute psycho. Joseph pun kebingungan saat mengecek mesin bis itu karena semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi di tengah kebingungan itu, tiba-tiba di tengah terowongan yang gelap itu, muncul suara langkah kaki yang sedang berjalan mendekati mereka. Dan mereka pun melihat sesuatu berwarna hitam muncul di tengah-tengah terowongan itu. Pedro yang pengecut pun meminta Joseph untuk mengecek apa sesuatu yang ada di depan mereka itu.
Mereka semua pun terkejut saat melihat Joseph diserang oleh sesosok makhluk hitam bertaring. Di tengah kepanikan itu, Pedro yang berusaha kabur dari sana pun baru tersadar jika kunci bis itu berada di tangan Joseph. Pedro si pengecut pun menyuruh anak-anak untuk mengambil kunci bis itu. Bess akhirnya memberanikan diri untuk mengambil kunci itu dari tangan Joseph. Saat mengambil kunci bis itu, Bess melihat bahwa Joseph sudah tewas dengan bekas luka di leher yang sangat parah. Setelah kembali ke bis, Bess pun memberitahu teman-temannya tentang apa yang ia lihat di tubuh Joseph. Maybe an animal, but I don't know. Di tengah kebingungan itu, Pedro si pengecut pun menyuruh Reggie untuk mengendarai bis itu. Tapi sayangnya, bis itu tetap tidak mau menyala. Melihat Pedro mengancam Reggie, Bess dan yang lainnya pun memikirkan bagaimana caranya melawan Pedro. Dan kemudian, Fucking crazy now, eh? You're not trying to play the big man. saat keadaan berbalik melawan Pedro, tiba-tiba saja sesuatu jatuh di atas bis itu. Pedro yang kesal dengan semua yang terjadi, akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari bis dan melawan makhluk tersebut. Tapi tiba-tiba, mereka pun semua semakin panik ketika melihat sesosok makhluk hitam itu menghabisi nyawa Pedro di depan mata mereka. Reggie pun berusaha untuk menyalakan bis itu, namun sayangnya semua upaya yang dilakukan itu sia-sia. Now you're just making too much noise. Noise, that's it. Fucking damn it! Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba makhluk itu pun masuk ke dalam bis mereka. Namun, disinilah mereka mengetahui bahwa makhluk tersebut memiliki kelemahan, yaitu takut akan cahaya. Mendapatkan kesempatan untuk kabur, mereka pun lari dari sana secepat mungkin. Hingga mereka menemukan sebuah ruangan dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Looks like an old military fort. Josie would have gotten us out of here. They set 'em up. Sambil beristirahat, Nolan menunjukkan sesuatu yang baru saja dia temukan, yaitu sebuah peta yang menunjukkan jalan keluar dari terowongan tersebut. Namun, karena di sana sangatlah gelap, Nolan dan Bess memutuskan mencari saklar listrik terlebih dahulu. You know, my mum painted this amazing beach with like the bluest sea and Di tengah pencariannya, Nolan pun menemukan sebuah lampu sorot yang tampaknya menjadi alat untuk melawan makhluk itu. Tapi di saat yang sama, Bess juga menemukan sebuah tengkorak manusia yang tampaknya dia adalah orang yang pernah berusaha melawan makhluk tersebut. Someone's already tried to kill it. we need to find the main switchboard. Sementara di sisi lain, Queen yang ingin buang air meminta Reggie untuk menemaninya. You are Move away. Further. Tapi setelah Reggie mengajak Queen berbicara, ia tidak mendapatkan jawaban apapun dan ternyata Queen tiba-tiba sudah menghilang dari sana. Panik dengan Queen yang tiba-tiba menghilang, Reggie pun kembali dan memberitahu Carl tentang kejadian itu. Setelah mendengar itu, Reggie dan Carl pun mencari Queen kemana-mana hingga akhirnya Reggie pun menyelamatkan Queen dan membiarkan dirinya menjadi korban. Tapi tidak ingin meninggalkan temannya, Queen pun meminta Carl untuk kembali mengecek keadaan Reggie. Reggie! Beruntung, Nola menyalakan listrik di saat yang tepat, dan Reggie pun masih bisa diselamatkan. We found the generator. We need to find them. Sementara itu,
Nolan dan Bess menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan foto-foto dan peralatan kerja, yang tampaknya seseorang pernah tinggal di ruangan tersebut. February 2000. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dan bersama-sama lagi. Bess pun sedikit terkejut saat melihat luka yang ada di tubuh Quinn. Namun Quinn mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Kemudian Bess pun menceritakan apa yang baru saja ia dan Nolan temukan. Ia pun mengajak teman-temannya untuk melihat hal itu. We're not the only people who've seen this thing. Sesampainya mereka di sana, Nolan pun menunjukkan tengkorak itu. Mereka pun merasa jika dia adalah korban yang sempat berusaha melawan makhluk itu. Dan kemudian dari buku catatan yang ia temukan di ruangan itu, Nolan mengatakan bahwa kemungkinan tengkorak yang mereka temukan itu adalah seorang pria bernama Sharpie. Di mana 40 tahun lalu, Sharpie dan adiknya yang bernama Isabel sedang berpetualang mencari harta karun. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka malah menemukan sebuah terowongan militer yang terbengkalai. Hingga Isabel, sang adik, menjadi korban dari makhluk tersebut. Dan kalau teman-teman masih ingat scene awal, iya, dia adalah Sharpie yang sedang lari ketakutan setelah melihat sang adik menjadi korban keganasan makhluk itu. Singkat cerita, Sharpie yang sudah cukup berumur akhirnya memutuskan untuk kembali ke terowongan itu guna menyelidiki makhluk apa yang sebenarnya ada di terowongan itu. Hingga beberapa waktu berlalu, Sharpie menemukan jawaban bahwa makhluk itu merupakan sesosok vampir burik yang takut akan cahaya. Tapi sayangnya, ketika Sharpie sudah mengetahui kelemahannya, ia malah menjadi korban berikutnya dari si vampir burik. Setelah mendengar cerita itu, mereka pun berencana untuk mengalahkan si burik menggunakan lampu sorot yang dirancang oleh Sharpie. Tapi sebelum itu, mereka pun harus memperbaiki lampu sorot itu terlebih dahulu. Setelah lampu sorot itu berfungsi dengan semestinya, mereka pun bersiap untuk mengalahkan si burik. Reggie pun memberanikan diri untuk menjadi umpan, sementara yang lainnya memantau sambil berjaga-jaga apabila si burik datang. Tidak lama kemudian, si burik pun datang setelah mendengar suara radio. Melihat Reggie terpojok, Nolan pun bersiul untuk mengalihkan perhatian si burik. Saat si burik mendekati Nolan, Bess pun memancing si burik dengan berteriak. I won't. I promise. Begitu si burik masuk ke dalam perangkap mereka, Nolan dengan cepat langsung menyalakan lampu. Akhirnya, Bess dan Quinn pun berhasil kabur dari terowongan itu. Dan si burik yang berusaha mengejar mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat mereka sudah berada di tengah cahaya. Mereka pun semakin bahagia saat melihat para jantaners datang sambil membawa obor. Akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkan si burik dengan membakarnya menggunakan obor. Para remaja nurse itu pun bisa pulang ke rumah dengan tenang. Singkat cerita, scene pun beralih kepada seorang detektif bernama Chris yang berusaha mencari tahu sosok si burik
dari keterangan para remaja nurse itu. Tapi ternyata makhluk seperti si burik bukan hanya ada satu, namun sepertinya mereka bersarang di dalam terowongan itu. Oh my god, ending yang sungguh membagongkan. Jadi inti dari cerita ini adalah tentang sekelompok remaja yang terjebak di terowongan gelap bersama monster mengerikan, yang membuat mereka harus berusaha mencari cara untuk mengalahkan monster itu dengan keberanian dan kerjasama. Walaupun pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster itu, tapi dari scene terakhir kita tahu bahwa sebenarnya teror dari monster itu masih tetap ada. Dan itulah dia Shortcut, film yang menurut saya cukup underrated. So, kalau teman-teman suka cerita ini jangan lupa like, dan kalau teman-teman suka film-film horor seperti ini jangan lupa subscribe. Karena di next video, saya akan membahas film The Shrine yang di-request oleh abang Personal Facts 1425. Thank you guys and see you on next video.